Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kathmandu di awal September 2025. Kota yang awalnya tenang, ramai oleh pedagang, turis, warga lokal berubah menjadi lautan massa. Ribuan anak muda turun semuanya ke jalan. Mereka marah dan frustasi. Semua itu dipicu oleh keputusan pemerintah yang mengekang akses ke 26 aplikasi media sosial termasuk Facebook, X, Instagram, WhatsApp, dan juga YouTube. Tolak blokir media sosial. Ribuan Gen Z di Nepal demo lawan pemerintah. Aksi protes besar-besaran di ibu kota Nepal, Kathmandu, berakhir ricuh setelah polisi melepaskan tembakan ke arah massa yang menolak larangan media sosial. Media sosial bukan cuma sekedar hiburan buat mereka, tapi platform untuk mencari kerja, berbisnis, belajar, hingga menyuarakan pendapat mereka. Gila banget guys, anggota DPR di negara Nepal habis dihajar warga bahkan sampai terjun ke dalam air. Larangan ini sebenarnya hanya puncak dari gunung es. Di bawahnya itu ada kekecewaan yang sudah lama banget terpendam dirasakan oleh masyarakat Nepal pada saat itu. Seperti pengangguran, terbatasnya kesempatan kerja, ketidakstabilan politik, maraknya korupsi, dan juga lambatnya pembangunan ekonomi. Diperparahnya lagi, pejabat Nepal itu keluarganya tidak bisa berempati dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Dan keadaan kayak gini sepertinya kenal banget. Karena ada loh suatu negara yang kayak gini. Sama banget. Keadaan itulah yang bikin jurang sosial antara pejabat Nepal dan juga rakyat biasa. Dan itu menjadi bensin yang menyulut api protes pada awalnya. Jadi kerusuhan di Nepal itu bukan sekedar WhatsApp, Instagram, ataupun YouTube yang ditutup, tapi ini mengenai ketidakadilan yang dirasakan oleh generasi muda di Nepal. Di jalanan, marak sekali para pendemo di Nepal itu membawa berbagai poster, spanduk, bahkan bendera bajak laut One Piece, sama banget seperti di Indonesia kejadiannya. Awalnya demo berjalan damai, sangat damai di Kathmandu. Tapi seiringnya jumlah massa yang semakin banyak, semakin besar, dan menyebar ke banyak kota, dan situasi mulai tak terkendali saat itu. Dan demonstran mulai bentrok dengan aparat. Ada yang melempari batu, ada juga yang membakar fasilitas umum. Polisi dan aparat militer turun tangan langsung dengan menembakkan gas air mata dan juga peluru karet. Dari data resmi yang saya dapat, ada sekitar 51 orang tewas, termasuk demonstran hingga aparat, dan juga ada tahanan yang tewas. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ada tahanan yang tewas? Begini penjelasannya. Saat demo besar di Kathmandu dan juga kota lainnya, kerusuhan ternyata juga menjalar termasuk ke penjara. Ada bentrokan di sekitar lembaga pemasyarakatan, dan dampaknya ribuan tahanan berhasil kabur. Dan dari data terakhir yang dikutip dari Times of India per tanggal 12 September 2025, itu lebih dari 12.000, saya ulangi, 12.000 napi melarikan diri di saat kerusuhan itu terjadi. Sedangkan yang terluka lebih dari 1.300 orang. Dampak sosialnya tentu beragam. Dari masyarakat Nepal sendiri, ini jadi terbelah mereka. Ada yang mendukung protes, ada juga yang memulai cara demo seperti itu atau anarkis sangatlah merugikan. Seperti anak-anak tidak bisa sekolah, bisnis lokal terhenti, turis asing pergi meninggalkan Nepal secepatnya. Dan tentunya itu berimbas kepada penurunan ekonomi yang sangat tajam di Nepal.
Ini adalah bukti nyata, senyata-nyatanya bahwa generasi muda bisa bangkit untuk menantang kekuasaan yang bersikap tidak adil kepada masyarakat.